kita jadi PNS paruh waktu nanti Pak, pakai Kemendagri ini ya. P3K. Udah ada P3K paruh waktu, sekarang ada PNS paruh waktu. Ya, ini kan ya nggak jelas juga ini nanti. Kasihan lah. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Tito Karnavian menjelaskan, pagu anggaran Kemendagri awalnya sebesar 4,7 triliun rupiah. Namun, dengan penghematan yang dilakukan, pagu anggaran menjadi 2,038 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI FPKB, Muhammad Toha meminta Kemendagri mengkaji ulang terkait penghematan anggaran. Menurut Toha, hal itu bisa berpotensi menyebabkan PNS bekerja setengah hari imbas dari pemotongan anggaran. Hal itu Toha sampaikan dalam Raker Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil, dan jajarannya yang saya hormati. Sini Pak, yang barusan tidur tadi Pak. Sedikit aja Pak, jadi pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab Pak Tito, yakni kalau saya mencermati KL, Kementerian dan Lembaga ini, ada beberapa yang dipotong anggarannya memang 50-an%, sekitar 50%. Akan tapi banyak yang tidak diefisiensikan, istilahnya kan efisiensi, bukan dipotong. Diefisiensikan 50% juga banyak. Contoh Kemensos itu. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Kemensos itu meskipun tidak MBG ya, itu potongannya cuma dikit dari 79 triliun. Mohon maaf saya singgung kepolisian, 126 triliun. Belum tahu potongannya berapa, efisiensinya berapa. Kemudian ada lagi beberapa KL yang pemotongannya sedikit. Akan tapi yang mitra Komisi 2 Pak, ATR, BPN, Kemendagri itu 50% lebih. Nah, ini saya mohon pimpinan ini bisa menjadi tugas kita lah, jangan sampai kita jadi PNS paruh waktu nanti Pak, pakai Kemendagri ini ya. P3K. Udah ada P3K paruh waktu, sekarang ada PNS paruh waktu. Ya, ini kan ya nggak jelas juga ini nanti. Kasihan lah. Nah, menurut saya ini perlu diskusi lagi dengan Kementerian Keuangan kalau ini belum final. Yang pertama itu, nah, dibantu oleh pimpinan Komisi 2 nantilah Kemendagri sama ATR BPN ini penting karena mitra-mitra yang penting. Kemudian yang kedua di internal, maksud saya di anggarannya Kemendagri sendiri. Saya melihat ada beberapa Pak, ini yang penting kan ini, nanti KPU Bawaslu kan nanti. Saya hanya mau cross check nanti bisa jalan apa enggak ini Dirjen Bina Bangda. Tadi sudah ada usulan, ya, usulan tentang desa tadi dari 223 miliar menjadi 98 miliar. Berarti kan 50% lebih Pak, yang di internal ini Pak, yang di internal. Kemudian Dukcapil, meskipun nanti KTP-nya KTP apa namanya? Oh ya, digital, tapi kan juga perlu biaya banyak, Pak. Dulu sudah dipioniri oleh Pak Zudan ya sama Pak Tito juga kan. 2 triliun 223 menjadi 328. Ya. Rasionalisasinya kayak apa sih, Pak? Kok apa namanya? Kok bisa begitu loh. Artinya ini yang dipotong sekian, ini dipotong sekian, rasionalisasinya kayak apa? Tadi memang sudah disampaikan ya, tapi belum detail ya.
termasuk BPSDM, Pak. BPSDM itu 220 menjadi 153. Ya, cukup lumayan sih. Nah, yang tidak kalah penting ini ada DKPP, Pak. DKPP itu selalu nempel ya, Pak ya. Nah, itu belum bisa dikeluarkan sendiri begitu, Pak. Biar punya independen. Tadi Pak Menteri kan mengatakan DKPP itu seharusnya independen. Independen apa independen ya? Independen seharusnya. Mereka itu pemeriksa KPU Bawaslu, Pak, masih di Kementerian Dalam Negeri. Kalau nggak independen kan Kementerian Dalam Negeri bisa, jangan periksa itu KPU teman saya, Bawaslu teman saya, gitu kan nggak benar juga, Pak. Kalau periksa nggak tak beri anggaran begitu kan? Ini anggarannya kan masih di Kementerian Negeri, Pak. Segera dikeluarkan, Pak. Dan itu potongannya juga nggak realistis itu, Pak. 38,9 jadi 30, kasihan, Pak. Coba nanti saya cross check gimana DKPP itu bersuara begitu loh. Termasuk BPSDM itu bersuara kayak apa gitu loh. Mohon maaf mungkin kalau bersuara kepada Pak Menteri nggak berani ya. Tapi coba dirasionalisasi kayak apa gitu loh. Termasuk STPDN ya. Itu nyampe apa enggak anggarannya, Pak Hadi? Itu aja pertanyaan dua itu. Kemudian ada masukan, Pak. Kemarin itu saya lihat video yang ngirim itu tentara, Pak. Pangkatnya kolonel. Itu ada video di Kabupaten Waikanan. Mohon maaf nanti sampaikan bupatinya Provinsi Lampung, perbatasan dengan Sungai Mesuji. Ada beberapa pekerja begitu di register 44, ini direkam kan, 44 itu belum pada punya KTP, Pak Wakil. Like, comment, and subscribe. Dan share. Belum pada punya KTP, baik KTP KTP ini sama maupun KTP elektronik, belum punya KTP. Mereka cuman mau minta KTP diakui sebagai warga Indonesia dan asli memang mereka dari situ. Jadi kabupatennya Waikanan, Provinsi Lampung, perbatasan dengan Sungai Mesuji, tepatnya di register 44. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga nanti anggaran dari Kementerian Dalam Negeri ini bisa dievaluasi, didiskusikan lagi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Jangan begitu, Pak. Kasihan, Pak. Termasuk saya punya khusus, Pak. Karena DKPP ini juga masih punya tugas katanya, periksa banyak KPU Bawaslu, Pak. Dia butuh duit, butuh anggaran. Terima kasih.